Assalamualaikum semuanya. Nah, di video kali ini kita akan membahas sejarah di Karbalanya cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and comment ya teman-teman. Nah, kali ini kami berkunjung ke Masjid Husain radhiyallahu anhu yang ada di Mesir. Nah, di masjid ini ada makam Sayyidina Husain cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum kita lanjut, kita simak dulu ya cerita bagaimana perjalanan Husain radhiyallahu anhuma di Karbala. Husain bin Ali radhiyallahu anhuma tinggal di Mekah bersama beberapa sahabat seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma. Ketika Muawiyah radhiyallahu anhu meninggal dunia pada tahun 60 Hijriah, anak beliau Yazid bin Muawiyah menggantikan sebagai imam kaum muslimin atau khalifah. Saat itu penduduk Irak yang didominasi oleh pengikut Ali radhiyallahu anhu menulis surat kepada Husain meminta beliau pindah ke Irak. Sebelum kita lanjut ke cerita histori Husain radhiyallahu anhu, nah sebaiknya kita bisa lihat dulu kuburan Husain radhiyallahu anhu yang ada di dalam Masjid Husain Mesir. Di sini banyak para jamaah berziarah ke kuburan Husain untuk bertabaruk, tawasul dan istighosah. Kemudian lanjutan cerita tadi itu, para sahabat seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kerap kali menasihati Husain radhiyallahu anhuma agar tidak memenuhi keinginan mereka, karena ayah Husain radhiyallahu anhuma Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dibunuh di Kufah, dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu khawatir mereka membunuh Husain juga di sana. Husain radhiyallahu anhuma mengatakan, "Ya, saya akan pergi. Saya sudah melakukan istikharah dan akan berangkat ke sana." Sebagian riwayat menyatakan bahwa beliau radhiyallahu anhu mengambil keputusan ini karena belum mendengar kabar tentang sepupunya Muslim bin Aqil yang telah dibunuh di sana. Kemudian berangkatlah Husain bersama keluarganya menuju Irak. Sementara itu di pihak lain, Ubaidullah bin Ziyad diutus oleh Yazid bin Muawiyah untuk mengatasi pergolakan di Irak. Akhirnya Ubaidillah dengan pasukannya berhadapan dengan Husain radhiyallahu anhuma bersama keluarganya yang sedang dalam perjalanan menuju Irak. Pergolakan ini sendiri dipicu oleh orang-orang yang ingin memanfaatkan Husain radhiyallahu anhuma. Dua pasukan yang sangat tidak imbang ini bertemu, sementara orang-orang Irak yang membujuk Husain radhiyallahu anhuma dan berjanji akan membantu dan menyiapkan pasukan justru melarikan diri, meninggalkan Husain radhiyallahu anhuma dan keluarganya berhadapan dengan pasukan Ubaidullah, sampai akhirnya terbunuhlah Husain radhiyallahu anhuma sebagai orang yang terzalimi dan sebagai syahid insyaallah. Jadi itu dia cerita Sayyidina Husain radhiyallahu anhu terbunuh dan di Karbala. Semoga yang saya sampaikan bisa menambah ilmu dan wawasan kita. Lanjut ya, kita ke cerita Masjid Husain Mesir. Masjid Husain merupakan salah satu masjid yang paling populer di Mesir, bahkan sampai ke tanah Nusantara. Ribuan jamaah datang setiap harinya untuk berziarah kepada cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga mendengarkan kajian-kajian ilmiah yang digelar oleh instansi Al-Azhar di dalamnya. Masjid ini cukup luas dan bisa menampung sekitar 1.500 jamaah untuk sholat Jumat dan sholat Id. Pada awal pembangunannya, masjid ini cukup kontroversial karena dibangun di tanah perkuburan para raja dinasti Fatimiyah. Tak hanya itu, status yang memasukkan kuburan ke dalam masjid membuat sebagian ulama Ahlus Sunnah berpendapat tentang haramnya sholat di masjid yang sudah berdiri sejak abad ke-12 ini. Pada masa kekhalifahan Az-Zafir, Khalifah yang ke-12 untuk dinasti Fatimiyah, terjadi kerusuhan dan dugaan pemberontakan dari daerah Asqalan, sehingga sang khalifah pun memerintahkan untuk memindahkan kepala jenazah Sayyidina Husain dari Asqalan menuju Kairo. Kemudian dibangunlah Masjid Al-Husain pada tahun 1154 Masehi. Nah, udah selesai nih cerita tentang di Karbalanya Sayyidina Husain dan tentang dibangunnya Masjid
Al-Husain radhiyallahu anhu. Semoga menjadi wawasan dan ilmu pengetahuan bagi kita. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Assalamualaikum semuanya.